Beberapa hari terakhir Raja begitu gembira. Raja dihadiahi seekor ikan yang indah dari seorang sahabat yang berada di negeri seberang. Ikan tersebut dilepas dalam kolam dalam istana. Keberadaan ikan ini membuat hati Raja merasa terhibur. Saat merasa jenuh, sang Raja duduk di dekat kolam sambil memandangi ikan yang cantik itu. Lama-lama rasa bosan pun muncul dari sang Raja. Dalam pikiran pun mulai menghayal hal-hal yang tidak mungkin terjadi. Andaikan ikan ini bisa terbang, pasti lebih asyik, pikir Baginda Raja. Hayalan Raja ini pun dicetuskan kepada seorang menteri yang selalu setia mendampinginya. "Wahai menteri, apakah mungkin ikan ini bisa terbang?" tanya Raja. "Mohon ampun yang mulia, saya kira itu ikan bisa terbang baduk sesuai yang mustahil Paduka. Ikan tidak ada sayap seperti burung," jawab menterinya. "Bagaimana dengan orang-orang sakti? Apakah mereka bisa membuat ikan ini bisa terbang?" tanya Raja. Namun lagi-lagi menteri menolak hayalan Raja dengan alasan habitat ikan ada di air. Tidak mungkin bisa terbang seperti burung. Mendengar jawaban menterinya itu, Baginda Raja hanya terdiam sambil sesekali menarik napas dalam. Tentu saja menteri tidak ingin melihat rajanya kecewa dan bersedih. Ia pun memiliki ide untuk memecah kebuntuan obrolan itu. "Yang mulia, kita panggil saja Abu Nawas. Dia kan terkenal cerdik. Kita suruh saja dia membuat ikan Paduka bisa terbang," usul menteri. Usulan itu dianggap masuk akal oleh sang raja. Ia pun meminta menterinya segera memanggil Abu Nawas. "Betul juga katamu itu, cepat panggil Abu Nawas kemari," tita raja. Singkat cerita, Abu Nawas pun menghadap raja. "Ampun yang mulai, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, aku ada perintah untukmu. Jika kamu berhasil melakukannya, aku akan memberikan hadiah 1.000 dinar untukmu," kata Baginda Raja. Tentu saja Abu Nawas terkejut. Uang yang ditawarkan begitu banyak dari biasanya. Tanpa berpikir lagi, Abu Nawas mengiyakan permintaan Raja. "Siap Paduka, hamba siap melaksanakan perintah Paduka," kata Abu Nawas penuh semangat. Raja pun belum menjelaskan apa yang akan dilakukan Abu Nawas. Begitu juga Abu Nawas, tergiur dengan hadiah besar, tanpa peduli dengan apa yang akan diperintah Raja. Baginda Raja pun mengajak Abu Nawas menuju kolam taman istana. "Kamu lihat ikan dalam kolam itu? Aku ingin ikan itu bisa terbang," perintah Raja. Sontak Abu Nawas pucat pasi dan berkeringat dingin atas tita Baginda Raja. Permintaan Raja itu tidak mungkin bisa terjadi. "Maksudnya yang mulia saya membuat ikan ini bisa terbang?" tanya Abu Nawas. Raja pun mengiyakan, membuat Abu Nawas makin ketakutan. Sebab bukan lagi yang banyak yang terlintas di pikirannya, tapi hukuman yang akan didapatnya. Sebab sebelumnya Raja akan selalu menyiapkan hukum bila Abu Nawas gagal melaksanakan perintahnya. "Kenapa diam Abu Nawas? Kamu kan sudah menyanggupi. Ingat Abu Nawas, kamu gagal, hukuman menantimu. Ayo lakukan tugasmu," desak Raja. "Ampun Paduka, ampun beribu ampun Paduka. Berilah hamba waktu seminggu untuk menyelesaikan tugas ini Paduka," pinta Abu Nawas. Baginda Raja pun memberikan waktu seminggu sesuai penawaran Abu Nawas. Abu Nawas pun diminta pulang. Namun, tugas Raja ini membuat Abu Nawas banyak merenung, meratapi hukuman yang menunggunya. Karena tidak kunjung mendapatkan solusi, hampir saja Abu Nawas putus asa dan pasrah dengan hukuman yang akan diterima. Di tengah kebuntuan itu muncul ide cemerlang, membuat Abu Nawas kembali sumringah. Abu Nawas pun bergegas menuju istana Raja dengan memegang kertas kecil mirip sayap. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah engkau sudah siap?" tanya Raja. "Tentu Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas penuh percaya diri. Keduanya pun menuju kolam taman istana, tempat ikan berada. Mendapatkan kabar Abu Nawas sudah siap membuat ikan peliharaan Raja bisa terbang, membuat para menteri heboh. "Luar biasa Abu Nawas. Pasti dia mempunyai ilmu sihir," celetuk salah satu menteri. Tiba di kolam, Abu Nawas segera mengangkat ikan dan menempelkan kertas berbentuk sayap ke tubuh ikan yang sengaja dibawanya dari rumah. "Hei Abu Nawas, untuk apa itu?" tanya Baginda Raja. "Ini Paduka, ini adalah sayap ajaib Paduka. Hewan apapun kalau ditempel dengan sayap ini pasti bisa terbang," jawab Abu Nawas. Pernyataan Abu Nawas membuat yang hadir di istana merasa takjub.
Saat semua mata tertuju kepadanya, Abu Nawas langsung melemparkan ikan ke udara. Sesaat ikan itu terlihat seperti terbang. Tidak beberapa lama ikan itu langsung mengarah ke tanah hingga menghantam batu. Ikan itu pun akhirnya mati. Melihat apa yang dilakukan Abu Nawas, membuat raja murka. "Hei Abu Nawas, bukan saja telah gagal membuat ikan itu terbang, tapi kau sudah membuat ikanku mati," hardik raja. Bukan Abu Nawas namanya kalau tidak ada jawaban. Ia sudah menyiapkan jawaban itu dari sebelumnya. Sehingga meski dihardik raja, Abu Nawas terlihat tenang. "Tunggu dulu Paduka, bukankah pasukan sudah melihat sendiri bagaimana ikan itu tadi sudah terbang ke atas?" Timpal Abu Nawas. "Betul, tapi ikan saya jatuh dan mati," protes raja. "Iya, itu bukan salah saya yang mulia. Ingat yang mulia perintahkan kepada saya." Yang mulia hanya memerintahkan membuat ikan itu terbang. Tapi yang mulia tidak memerintahkan mengajari ikan itu agar mendarat dengan selamat, kila Abu Nawas. Raja pun hanya menggeleng-gelengkan kepala kecerdikan Abu Nawas. Kali ini raja mengalami dua kerugian. Pertama harus membayar hadiah 1.000 dinar kepada Abu Nawas. Kedua, ikan kesayangannya mati. Abu Nawas pun pulang dengan membawa 1.000 dinar. Di sisi lain, sosok Abu Nawas merupakan tokoh yang terkenal dari cerita 1001 Malam ini, dikenal karena kejenakaan serta kecerdasannya. Wallahu alam bisawab.